Apakah Anda pernah mendengar tanah girig? Atau mungkin Anda sedang dalam proses transaksi jual tanah girig. Namun, apakah Anda sudah mengerti atau mengetahui apa itu tanah girig dan bagaimana proses jual beli tanah girig tersebut? Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas, tonton terus video ini sampai selesai. Tanah girig adalah jenis tanah yang belum memiliki sertifikat tanah secara resmi, di mana tanah tersebut masih belum terdaftar pada kantor pertanahan setempat. Girig bukanlah tanda bukti atas tanah, tetapi bukti bahwa pemilik girig menguasai tanah milik adat tersebut dan sebagai pembayar pajak atas bidang tanah tersebut beserta dengan bangunan yang ada di atasnya, jika ada bangunan di atasnya. Nah, ciri-ciri tanah girig biasanya adalah pertama tanah tersebut belum terdaftar di kantor pertanahan. Yang kedua, girig itu merupakan surat pajak hasil bumi. Yang ketiga, girig merupakan warisan keluarga atau hasil jual beli tanah girig tersebut. Yang keempat, girig itu belum memiliki atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dan yang kelima, girig kerap dianggap sebagai tanah bersama. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, girig dan alat bukti tertulis lain atas tanah bekas adat merupakan tanda pembuktian hak milik tanah. Akan tetapi, setelah Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diundangkan dan diberlakukan, sertifikat hak atas tanah lah yang merupakan satu-satunya bukti pemilikan hak atas tanah. Nah, di dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut. Antara lain bukti-bukti tertulis, salah satunya berupa girig. Jadi girig dapat dijadikan sebagai bukti untuk pendaftaran hak atas tanah. Lebih lanjut pada pasal 60 ayat 2 huruf F Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa alat-alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 yang di atas tadi dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada panitia adjudikasi dokumen-dokumen antara lain petuk pajak bumi atau land rate, girig, pipil, kekitir, dan perbonding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa girig setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah sebagai alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak-hak lama atas tanah. Dengan demikian, untuk dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka tanah girig tersebut sebaiknya segera didaftarkan. Karena setelah 5 tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, artinya pada tanggal 2 Februari 2026, maka tanah girig tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk kepemilikan. Maka perlu didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan pendaftaran hak atas tanah, tanah girig akan diberikan surat tanda bukti hak berupa sertifikat.
Karena sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik maupun yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Nah, jikalau pada saat ini Anda sedang akan berkeinginan untuk membeli tanah girik atau tanah berupa masih dalam bentuk tanah girik, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah pertama, Anda harus mengidentifikasi terlebih dahulu status tanah tersebut. Karena tadi adalah tanah girik, maka pastikan bahwa girik yang dimiliki oleh si penjual adalah girik yang asli. Yang kedua, pastikan bahwa tanah girik tersebut benar-benar dimiliki oleh penjual. Jadi perlu dilakukan penyelidikan kepada kantor kelurahan atau kantor tanah desa setempat untuk memastikan apakah benar bahwa nama yang tertulis namanya di surat girik tersebut adalah pemilik tanah yang akan Anda beli. Yang ketiga, pastikan sejarah pemilikan tanah itu jelas dan tidak ada sengketa atau klaim dari pihak lainnya. Nah, ini juga perlu dilakukan pengecekan di kantor kelurahan atau kantor desa setempat. Yang kedua, setelah Anda mengidentifikasikan status tanah tersebut, harus dilakukan pembuatan atau penandatanganan akta jual beli. Nah, buatlah akta jual beli meskipun tanah girik bukan sertifikat asli. Tetapi akta jual beli tetap diperlukan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual beli. Dan meskipun pembelian tanah girik dapat dilakukan di hadapan atau diketahui cukup kepala desa atau lurah saja, namun dalam hal ini lebih baik dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, baik yang tetap maupun yang sementara, sesuai dengan kewenangannya, kecuali jika daerah tersebut belum memiliki PPAT. Nah, yang kedua, pastikan semua pihak, baik penjual, pembeli, para saksi, hadir dan membawa dokumen yang diperlukan dalam transaksi atau pembuatan akta jual beli tersebut. Di antaranya seperti KTP, kartu keluarga, bukti kepemilikan girik yang asli, pajak, dan surat-surat lain yang relevan. Ketiga, pastikan bahwa tanah sedang tidak dijaminkan kepada pihak lain atau digadai. Perlu ditanyakan kepada pemilik atau mungkin kepada pihak kepala desa atau lurah setempat atau mungkin ke pihak-pihak lain yang mengetahui riwayat tanah, apakah tanah tersebut sedang dijaminkan atau digadaikan kepada pihak lain. Yang keempat, dilakukan atau lakukanlah konversi girik menjadi sertifikat hak milik. Jadi sebelum diselesaikannya transaksi atau selama proses transaksi jual beli tanah tersebut, perlu dilakukan konversi girik menjadi sertifikat hak milik. Nah, ini harus dilakukan karena dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3176 K/PDT/1988 tertanggal 3 April 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat dijual belikan begitu saja berdasarkan surat gilik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya. Sedangkan surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak. Jadi perlu dilakukan konversi atau pendaftaran tanah tersebut kepada kantor pertanahan setempat. Nah, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah selesai melakukan pembelian tanah girik, tetap disarankan bahkan diwajibkan ya demi keamanan Anda juga untuk mengkonversi atau mendaftarkan girik tersebut ke sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan yang diakui oleh negara. Nah, setelah dilakukan
proses transaksi jual beli, maka langkah berikutnya adalah tentu saja harus melakukan pembayaran pajak-pajak atas pembelian atau penjualan tanah tersebut. Penjual wajib membayar pajak penghasilan atas keuntungan atau atas penjualan tanah tersebut, sedangkan pembeli wajib membayar BPHTB atau biaya perolehan atas hak atas tanah dan bangunan tersebut. Nah, pastikan bahwa semua pajak tersebut telah dibayarkan secara lunas sebelum transaksi jual beli itu selesai. Lalu yang keenam, setelah dilakukan transaksi jual beli dan pendandatanganan akta jual beli, jadi sudah clear dan clean semua dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendandatanganan akta jual beli, dan setelah dilakukan pendandatanganan akta jual beli tersebut, maka Anda disarankan untuk mendaftarkan girik tersebut ke kantor pertanahan. Hal ini untuk memastikan bahwa tanah tersebut sudah beralih status dari penjual ke pembeli, dan tentunya supaya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pembeli. Nah, demikianlah video singkat kami tentang prosedur atau kiat-kiat membeli tanah yang masih dalam status tanah girik. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mungkin pada saat ini sedang dalam proses atau berkeinginan untuk membeli tanah, tetapi tanah tersebut masih dalam status tanah girik. Terima kasih.